Jadi karena toh semua sudah ada pegangannya dan semua bisa diatur oleh Pak Nathan, misalnya sebelum ya kita hanya pengaduan saja. Nanti pas misalnya pas pujian habis doa ya udah langsung masuk aja. Yang bagian pokok doa ini Pak, ini pokok doa aku belum rangkum lagi. Ya, dan sekarang gini, kalau pokok doa itu kan pokok doa misalnya kan ini sudah saya usulkan sudah dibikin lebih pendek ya, jadi hanya 5 pokok doa. Oh. Nah, kalau misalnya satu pokok doa itu langsung ditampilkan, bisa. Bisa, tapi yang mana nih? Aku belum tahu yang mana yang dijadi. Karena di sini pokok doanya, oh ini masih yang sudah ya, yang sudah saya usulkan 5 itu. Oke, 5 ini ya. Satu untuk pemerintah pusat daerah itu antara lain itu. Nanti pengembangannya itu biar pendeta yang atau yang berdoa itu aja yang ini. Silakan nanti bagaimana ini. Jadi hanya kita perlu 5 kali aja. Jadi enggak. Sebenarnya dulu saya usulnya itu bisa lebih singkat lagi, hanya mungkin tiga orang berdoa dengan pokok yang memang sifatnya betul-betul pokok utama gitu. Tapi ini kan proses untuk menuju ke sana. Kalau saya sih ininya begitu. Jadi ya lebih bagus di ini sih Pak, di selang-seling sih, supaya enggak kayak kemarin kayaknya ke Pak Stephen tuh kayaknya di doanya kebablasan tuh. Siapa Pak? Pak Stephen itu kan kayaknya udah sembuh kan, udah lumayan sembuh gitu loh, tapi kan terus didoain terus. Ya makanya saya hanya pemulihan proses. Kalau pemulihan itu kan panjang untuk menjaga. Oke. Jadi maksud saya seperti Pak Stephen apa itu kan udah cukup gitu maksudnya. Dan kalau misalnya kita berdoa untuk pemulihan bagi yang sakit, otomatis kan kita udah ingat tadi enggak. Nah, kecuali kalau yang saat ini dirawat sakit, nah itu baru bisa disebut nama. Iya. Jadi Oke. Kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, keamanan. Ya, sebenarnya doa penutup itu, kalau di sini kan ada doa penutup itu, yang lain itu sebenarnya itu untuk catatan aja Pak, catatan di bawah, di catatan kaki supaya untuk kalau berdoa yang sakit itu saya kasih datanya yang sakit itu antara lain itu. Gitu. Oh ya. Jadi bukan di doa penutup. Doa penutup ya hanya doa penutup aja. Jadi catatan itu adanya di bawah. Sebenarnya itu di bawahnya yang doa untuk kesehatan itu. Hanya kalau saya masukkan gitu kan nanti kesannya kan jadi panjang lagi dan saya ngeteknya jadi catatan itu langsung di bawah tidak masuk di pokok doa. Tapi itu sebagai catatan untuk pokok doa yang di atas. Iya Pak, ini lagi, aduh, banyak banget ya. Oke, pokok doanya ini pokok doa, ya biar bisa tampil. Aduh. Kelihatan Pak ya? Nah, kelihatan. Tapi itu catatan itu di bawah Pak, jangan masuk ke pokok doa. Catatan ini. Jadi ya? Jam 5 ya itu turun. Catatan itu turun di bawahnya 5 agak dikasih spasi. Jadi enggak. Kalau gini kan kesannya nanti doa penutupnya doain itu. Oh. Ini Pak Roy Kapur semua gini. Ini di antara gini. Iya, gitu. Ya, gitu. Oh, oke. Nah, harapan saya kan yang nanti yang berdoa itu sudah punya catatan itu. Tapi kalau misalnya belum kan itu nanti tinggal bisa ditampilkan. Selamat malam Pak Indrianto. Selamat bergabung.
Sugeng dalu, Pak. Suaranya belum keluar. Nah. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nah, kok tiket rambut. Sugeng dalu, Pak Pendeta Indri. Iya, Pak Sumartono, kalian Pak Kris nih. Saya Nathan, Pak Nathan. Pak Nathan, Pak. Oh, Pak Nathan. Ya, Pak Nathan. Adiknya Pak Kris, Pak. Adiknya. Ketemu di jalan. Ya, gimana kabarnya Pak Sumartono? Sehat segar, Pak Nathan. Puji Tuhan sehat, Pak. Ye. Bapak juga dan keluarga sehat. Ye, pangestunipun. Gusti paring berkah. Ye. Sibuk pelayanan, Pak, masih, Pak? Ya, pelayanan di panti asuhan yang masih jalan rutin. Lajeng di sekolah kan sekarang kampus-kampus kan kuliah daring. Oh iya. Mereka bibar semester kemarin selesai, ini ada semester antara karena ada beberapa mahasiswa tidak bisa ikut kuliah online karena jaringan di daerah kurang baik. Di Papua, Maluku. Ya terpaksa kita adakan kesempatan kuliah semester antara, Pak. Supaya mereka yang kemarin belum bisa ikut ujian, bisa ikut kembali. Iya. Situasi wonten Bogor terus pundi? Ya, sampai saat ini aman-aman saja. Nggih, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi ya walaupun memang masih pemerintah daerah selalu mencoba mengantisipasi supaya terutama khususnya membatasi dampak penularan. Jadi ya itu yang misalnya ada transportasi agak bermasalah, lah langsung Pemdanya langsung turun untuk ngasih solusi. Gitu. Jadi di Jateng DIY masih cukup tinggi penularannya, Pak. Ya. Ada beberapa pasar, yang kemudian pedagangnya terpapar, lalu akhirnya sementara ditutup sambil melacak penularannya dari pedagang ke pembeli, pembeli di beberapa pasar di Jateng DIY ada kasus ada. Kalau di Jogja di Bantul, pasar Bantul, kalau di Solo itu di daerah dekat Gading itu pasar Harjo apa itu? Sino itu Purworejo, di pasar Purworejo juga ada pemaparan kan ya, moga-moga ya masyarakat memang memang peran masyarakat sangat menentukan. Inje. Walaupun pemerintah sudah berupaya, kalau masyarakatnya sulit mengendalikan diri, repot. Iya. Selalu. Suwardi kok belum rawuh ini? Bapak Suwardi dereng rawuh. Ini kelihatannya Pak Suwardi terlambat. Oh, jadi nanti ini kalau begitu sudah waktunya memang kita bisa mulai, kita mulai saja. Pak Indri, ditembak dadaan renungan oleh Pak Andri. Nanti ya kita supaya nggak berkepanjangan. Kan prinsipnya khususnya di doanya. Kalau Pak Nathan ini wah luar biasa, sehat segar, bugar. Ini kan agak tambun. Bukan agak Pak, wis kelmon. Senam Pak. Ini masa pandemi ini justru saya kembali aktif senam nih. Oh. Benar Bapak memang kawannya kurus terus Pak ya. Iya. Mau dilemokke ya rada angel, mung rambutnya tok sing lemu. Dulu saya waktu kecil gitu Pak, nggak bisa gemuk-gemuk. Sekarang udah gede, malah nggak bisa gitu ya? Kurus. Dulu, Nathan kurus. Sampai kuliah itu 50 kilo. Wah, Kurus. Kayak ya, saya sampai kuliah itu 55. Tapi kemudian setelah masuk jemaat dan menikah, naik sekarang stabil di 60. Situ Pak. Jadi kelas apa itu kalau tinju?
Bantam. Secara umum. Jenengan kelas berat loh. Secara umum Kamanatan. Kelas keberatan, Pak. Makin gemuk kan berarti makmur gitu. Makmur ya. Mak-maknya makmur, ya, Pak. Bahagia sejahtera, Pak. Dikasih awal dalam hati orang melihat. Iya. Kalau yang kurus Pak Sumantoro, artinya bukan tidak bahagia, tapi membahagiakan pasangan hidup, membahagiakan jemaat, itu jadi mengikhlaskan dirinya kurus. Iya. Yang dipangani gembala, domba-dombanya ya Pak ya. Iya. Tapi api ya dombanya ya sehat segar gitu Pak ya. Jadi jaminan lah. Sekarang gembalanya kurus karena apa? Makanannya rohani. Meyakinkan kalau dua-duanya sehat segar, gemuk gitu ya. Memang ya segala sesuatu kan bisa dilihat indikasinya dari dua sudut pandang juga. Iya, ya. Pendetanya gemuk berarti wah jemaatnya yang hebat. Dalam arti betul-betul bisa memperhatikan gembalanya. Iya. Jadi, kalau kurus, wah ini indikasinya ke jemaat, wah ini jemaatnya jangan-jangan banyak yang bandel nih. Enggak, Pak. Enggak, karena rajin senam, Pak. Rajin olahraga. Pak Pendeta sudah berapa lama tugas di Dagen Palur? Kalau di Dagen Palur 10 tahun, Pak. Dikasih 10 tahun. Ya. Tapi kemudian kan saya diutus pelayanan mahasiswa di Jogja ini. Oh, iya, dan iya. dengan tambahan di panti asuhan, ini sudah berjalan kurang lebihnya 8 tahun. Iya. Jadi 2 tahun di jemaat, kemudian diutus ke pelayanan khusus. Ya? Kalau di GKJ kan ada PPK, Pendeta Pelayanan Khusus, Pak. Ya, itu pelayanan keluar. Ya. NJ. Oh iya, berarti udah 8 ya, udah cukup lama. Ya. Tapi basis pelayanan tetap dari Palur ya? Di kampus, Pak. Di kampus basis utama. Tumpuan jemaatnya. Oh, ya, gereja pengutus, ya. Pak. Jadi gereja Kristen Jawa, gereja pengutusnya. Ya, di Palur gitu ininya. Yang Dagen Palur Solo itu. Iya itu. Jadi kalau nanti itu selesai, kembalinya ke sana. Palur pengennya memang pelayanan meluas, Pak. Jadi Palur hanya ada 2 pendeta yang jaga gawang di gereja. Yang lain itu PPK. Mereka senang begitu, Pak. Iya. Dan itu lebih termasuk pendeta ini yang diutus itu yang suka jalan-jalan gitu, Pak. Iya. Ya kan biar lebih jangkauannya. Ini nanti yang pimpin Pak Nathan. Halo, kok nggak stabil ya, Dek? Ya. Ini moderator Zoom aja, Pak, saya. Ya. Sinyal saya kurang stabil ini, Pak. Baik, Dek. Halo, masih kedengeran bagus kok, Pak? Oke, ya. Hanya saya yang mungkin kurang, kadang putus. Misalnya, Om Nathan agak terputus, Pak Sumantoro sesaat terputus gitu. Rotok ngelek-ngelek sih deh, Pak. Iya, maklum lah. Telkomsel kan ada kasus kemarin jadi rotok ngelek-ngelek gitu. Oh, ya. Biasanya teman-teman sudah pada masuk ya, Pak? Jam-jam begini. Ini udah jam 7 ya. Nanti kita, karena tadi Pak Suwardi minta saya untuk ambil alih memulai. Jadi ya nanti kira-kira jam paling lambat 7-10 menit ya kita mulai saja. Iya, Berapapun yang hadir, yang bisa. Iya, Pak. Saya kan bagian... Pak Yusak. Biasanya Pak Yusak masuk, Ya. Jadi saya bagian ini biasanya bagian backup aja kalau pas mendadak ada Mbak, ini ya sudah enggak. Mbak Rini masuk ini, Pak. Ini sudah. Iya.
Halo Mbak Rini. Belum ada suara Mbak Rini. Baru connecting Pak, belum terconnect ya. Pak Kristiono Riyadi. Mau masuk Pak Kristiono Riyadi? Oke Pak, ini lagi joining. Iya. Wah, luar biasa itu Pak Kristiono, kiprahnya di Gunung Kidul, Pak Nathan. Pak Kristiono. Sugeng dalu Pak Kristiono. Katanya selamat malam. Di Gunung Kidul ya Pak? Ya. Pendeta Kristiono di Gunung Kidulnya di mana Pak? Di Gunung Kidulnya di dekat Pantai Baron. Kalau di Gunung Kidul tuh bisa jadi itu Pak. Oh di ini ya, di Sanden ya? Pemadang, Pak. Ya, Pemadang ya. Di Iya, Dekat Baron. Oh gitu, oh ya, Baron. Jadi Ya. Ini sesama DIY ketemu di GKI Yasmin, Pak. Pak Stephen saya dari basis awalnya dulu dari GKJ Susuan, Pak. Oh, ngatur Ponjong. Iya, Ponjong. Ponjong ya. Oh, iya. Waktu sekolah minggunya tahun 60-an itu di sana. Oh. Jadi Bahasa Indonesia berarti gereja kembalian itu Pak. ya, jadi sekarang Pak Pendeta Petrus yang itu. Ya, sekarang Pak Petrus Eko Budi Setiono. Sekarang cukup ya Gunung Kidul sebenarnya cukup bagus itunya pengembangannya. Jadi, Ada tokoh-tokoh seperti Pak Kristiono ini soalnya. Iya. Ada Pak Wahyu, Pak Wawan, wah pendeta-pendeta muda yang luar biasa, Pak. Iya. Seperti Wiladek dulu kan yang kalau Wiladek kan memang lebih awal mereka lebih banyak dulunya. Ya. Kalau Susuan itu memang baru tahun saya itu masih sangat sedikit. Ditunggu kapan ini mudiknya, Pak? Kenapa? Ya, saya biasanya setahun sekali atau 2 kali. Oh iya. Karena pandemi ini juga enggak. Ya. Ponjongnya di mana Pak Sumantoro? Saya di kerja itu dekat Susuan, jadi depan puskesmas persis, Pak. Oh ya. Ya. Persis. Iya. Ya, jadi kalau ini di depan puskesmas. Itu dari saya pergi dari Ponjong itu tahun 63 lah. 63. Iya. SMP zaman dulu kan masih ikut sekolah minggu. Jadi Oh iya. iya. Jadi sekampung itu yang sekolah minggu hanya berdua saya. Oh iya. Zaman itu. Karena saya keluarga juga bukan dari Kristen. Oh iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi Oh, iya. sekarang keluarga ada kira-kira ada 5 yang masuk Kristen. Oh iya. Ya. Puji Tuhan semua. Ya. Semuanya ya pendeta-pendeta dulu di Jogja, waktu sekolah di Jogja, di Gondokusuman, itu pendeta yang tua itu siapa tuh Pak? Lupa. Masih zamannya Pak Wiyoto. Pak Wiyoto, Pendeta Wiyoto. Ya, Wiyoto. Ya. Kemudian dari Jogja ke Jakarta ketemu pendeta Rosman. Oh iya. Aman belum bangun. Juga dulu dari Jogja ya Pak Rosman itu. Kalau nggak salah dulu, tapi Iya, saya asal usulnya dari Jogja, ya. dari Baciro tuh Pak. Iya, tahun 67 saya dibaptis oleh Pak Pendeta Rosman. Terus sampai tahun 74 saya dari pemuda sampai baru ke GKI tahun 75 sampai sekarang. Iya, puji Tuhan. Ya. Banyak tokoh Gunung Kidul ya Pak ya. Sekarang di Jakarta itu wah banyak sekali Pak teman-teman Gunung Kidul. Iya. Kalau dulu orang ngaku Gunung Kidul itu malu. Iya. Kalau sekarang wah bisa
Membanggakan, Pak. Membanggakan. Ya. Pak Kris ini sangat dikenal dengan konsep sekolah Bhinneka Tunggal Ika-nya, Pak, sekarang. Ya, saya dengar dari Pak luar Kris. biasa. Ya. Pak Kris Hidayat, beberapa waktu lalu saya minta untuk membantu di sekolah kebinekaan. Luar biasa, Pak Kris Hidayat juga. Oh iya, Mas Kris datang ya, Pak? Ya. Yang pernah mimpin di seberang istana itu pendeta yang di Semanu. Nah, pendeta siapa? Ya, saya pernah sekali juga. Iya, yang di Semanu itu. Nah, itu Pak Iwan pernah. Ya, saya pernah tahun berapa ya? Saya di seberang istana itu. Yang langsung ke Tangerang, Monas. Ya. Yang langsung ke Tangerang. Iya. Saya sekali di seberang istana, sekali di Bogor. Iya. Saya di Bogor malah belum. Di istana sudah 3 kali. Oh, yang di Bogor belum? Belum. Begitu ibadah sudah on-site, Bapak ke Bogor. Siapa? Kita kan terutama kan hanya betul-betul berharap Halo? Suara saya, nampaknya komputer saya agak kurang stabil nih, Pak. Suaranya kurang stabil menerima. Ya. Sempat hilang, Pak Indri. Iya, kadang hilang. Saya dobeli aja. Saya dobeli data seluler, mungkin akan lebih stabil. Halo? Ya. Cukup didengar, Pak, ya, suara saya, Mas Kris? Ya, jelas. Oh, baik. Ya, sekarang sudah lancar lagi. Data double ini dengan data seluler yang kartu halo ini. Ini udah jam 7 lewat ya? Lewat berapa di 10 kah? Udah hampir 10. Lewat 8, Pak. Jam 7 lewat 8. Mbak ini bisa dengar? Bisa, Pak. Oh iya. Selamat malam. Selamat malam. Mbak ini Pak Suwardi kelihatannya tadi setengah jam lalu ngontak saya bahwa Pak Suwardi tidak bisa tepat waktu. Iya. Jadi minta saya untuk katakanlah mengambil alih, meneruskan, memulai persekutuan doa malam ini. Ya. Oke, Pak. Ya, jadi maaf tadi yang pendeta yang hadir Bapak Pendeta Indri dengan Bapak Pendeta Kristiono Riyadi. Oh, Pak Kris ya. Iya. Sudah ada Pak Stephen sama Bu Angel juga, Pak. Pendeta Angel. Sama Pendeta Pak Stephen ya. Ya, Pak Steph ya. Ya. Ini sebentar. Mei, tolong dulu, Mei. Baik, atau kita persiapkan untuk memulai? Ya, boleh Pak. Aku nanti disetel dari saya. Kalau agak kekerasan tolong dikecilin dari speaker masing-masing karena bukan saya yang ngontrol. Suaranya akan mungkin kalau kekerasan tolong diatur sendiri ya. Karena baru pertama kali ini mau nyoba pola baru.
kita lagu-lagu yang dari Mbak Rini sudah saya download untuk dicoba untuk di-play di sini supaya harapannya suaranya lebih baik gitu. Iya. Oke. Monggo Pak dimulai Pak. Bentar, saya siapkan dulu karena ya, baik, selamat malam Bapak Pendeta yang hadir malam ini, Pendeta Indri, Bapak Pendeta Kristiono, Ibu Pendeta Angel, dan Bapak Pendeta Stefan Suleman, dan Jemaat Yasmin, Mbak Reni, Pak Nathan, yang sampai saat ini sudah hadir, dan nanti yang lain kemungkinan akan menyusul. Pak Kasmiran, dan sudah ada Pak Kasmiran juga Pak. Pak Kasmiran ya, saya enggak ini. Oke. Sebelumnya saya sampaikan Pak Suwardi yang seharusnya mimpin persekutuan doa pada malam hari ini setengah jam yang lalu memberitahukan bahwa Pak Suwardi tidak bisa hadir tepat waktu dan akan terlambat karena masih ada acara yang harus diselesaikan. Kemudian minta saya untuk memulai jalannya acara persekutuan doa pada malam ini. Seperti biasa yang kita lakukan mengenai urutan acara malam hari ini sudah disampaikan, yaitu pertama pujian, kedua pembukaan, kemudian ada pujian, kemudian ada pelayanan firman singkat. Ya, nanti karena Pak Suwardi yang mempersiapkan itu nggak hadir, paling nanti saya hanya akan menyampaikan setidaknya ada pokok melalui salah satu firman Tuhan yang telah disiapkan Pak Suwardi. Jadi hanya saya akan bacakan itu sehingga itu juga bisa menjadi pergumulan kita. Karena seperti saya sendiri tidak bisa mempersiapkan itu dalam waktu yang hanya setengah jam. Saya yakin bahwa walaupun kita hanya mendengar 2 ayat misalnya, tapi itu cukup untuk bagi kita juga senantiasa mengingat akan apa yang Tuhan firmankan dengan Roh Kudus, itu yang kami yakini. Kemudian untuk pokok doa ada 5. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah ada catatan. Kalau misalnya belum, nanti akan ditampilkan di dalam slide ini. Apa perlu saya bacakan lagi? Kalau misalnya cukup, ya nanti kita dari kelima pokok doa itu yang akan kita doakan. Dengan kesepakatan kita bahwa setiap 2 pokok doa kita selingin dengan lagu Taisha, kemudian selanjutnya sampai nanti penutup. Ya, untuk doa pembukaan nanti bisa saya buka dengan doa pembukaan, dan juga nanti untuk firman Tuhan itu saya. Kemudian 5 pokok doa yang ada itu bagaimana sebaiknya bisa Bapak Ibu ambil bagian di dalam. Jadi Pak Nathan bisa disampaikan. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu bisa ambil bagian di dalam doa ini, yaitu dari 1 pokok doa secara garis besar itu untuk pemerintah pusat dan daerah. Nah itu ada mengenai kebijakan, mengenai tanggung jawab dan peran serta masyarakat. Jadi itu terkait dengan kondisi saat ini dan kebijakan pemerintah ke depan. Yang kedua mengenai kesehatan para pendeta, Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu dari lintas iman yang senantiasa ikut berperan di dalam
mendampingi dan mensupport kami terlibat di dalam ibadah-ibadah perjuangan yang kami lakukan. Yang ketiga, pergumulan jemaat Yasmin itu meliputi kesehatan, kesehatan pengurus dan jemaat, kesehatan jemaat untuk yang khususnya yang dalam proses pemulihan dan yang sakit. Kemudian ada keluarga yang berduka cita itu, dan anak-anak yang saat ini menjalani atau memasuki tahun ajaran baru. Yang kelima, tanggung jawab dan disiplin masyarakat dalam menjalani masa adaptasi kebiasaan baru dengan mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kelima, penutup. Jadi itu saja sehingga nanti kita tanya. Untuk pokok doa yang pertama, kami minta nanti dari untuk pemerintah itu dari Pak Pendeta Kristiono. Yang kedua nanti dari Pak Kasmiran hadir ya. Nanti yang pokok dua itu Pak Kasmiran. Atau dari jemaat nanti yang hadir siapa? Kemudian yang ketiga, pergumulan jemaat itu Bapak Pendeta Indri. Oke, siap. Iya. Yang keempat itu Ibu Pendeta Angel hadir ya. Dan yang kelima nanti penutup, mudah-mudahan Pak Suwardi hadir, nanti Pak Suwardi bisa tutup itu dalam doa. Kalau misalnya tidak ada pendeta yang hadir. Ini yang sudah hadir siapa Pak Nathan ya? Yang dari jemaat. Pak Budi hadir nggak? Pak Kas, Bu Rita, Nababan, Pak Budi? Ini Pak Budi belum masuk. Pak Budi, ya. Baik, nanti kalau Pak Suwardi ada, saya minta untuk mereka doa penutup. Kalau misalnya tidak, Mbak Rini bisa tutup untuk menutup acara persekutuan doa malam hari ini. Itu Bapak, Ibu sekalian yang bisa kita lakukan malam ini. Dan harapan saya kita melakukan saja, karena ini kita betul-betul melakukan pada saat kita dalam suatu kondisi yang hening, kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa. Yang lain tak perlu siang dan malam di akhiratmu jiwa. Tempat berteduh, Kaulah perisai dan sukacitamu lekat dalam masa surgawi. Bila
saat Aku mengenal di sumur kaca terletak apapun kehendakku, Kaulah ya Tuhan Kaulah ya Tuhan surya Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang dengan setia memberikan anugerah kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami jalani pada hari ini dari pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersama datang ke hadirat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat Roh yang kudus bagi kami. Sehingga jika pada malam hari ini kami melakukan persekutuan doa, memohon pertolongan dari Tuhan. Pimpin ya Tuhan, agar Tuhan yang memberkati acara kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini belum hadir bersama kami, untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati mereka. Ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Tuntunlah jalan bagiku, dekat berserah dan jalan bagiku. Tuntunlah langkahku, serta membuka jalan bagiku. Dari wajahnya, maka
Buka jalan bagiku. serta membuka jalan bagiku. Batu dia hidupku karena dapat tindakan jalan Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Allah yang menolong kami. Pada malam hari ini kembali kami akan membaca firman-Mu. Berkati Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami dengar dari firman ini, apa yang kami renungkan secara pribadi, kiranya Tuhan memberkati kami. Dan terlebih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan boleh menyaksikan akan apa kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Pada malam hari ini ada 2 ayat yang hendak kami bacakan, kami sampaikan kepada kita sekalian terkait dengan tema yang dipersiapkan, yaitu menjadi berguna. Itu dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Demikianlah yang kita baca, firman yang dipersiapkan terkait dengan tema yang ada. Jadi secara pribadi saya mengaminkan ini, merefleksikan ini di dalam kita pada saat kita itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu khususnya yang kita telah menerima itu dan di dalam baptisan kita. Sehingga melalui baptisan itu kita percaya kepada Tuhan dan bahwa di dalam Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita, itu berarti suatu awal kita memasuki hidup baru. Nah, dengan hidup baru berarti
kita meninggalkan hidup lama yang penuh dengan dosa, penuh dengan ketidaktaatan kepada Tuhan. Di dalam bacaan tadi kita sebutkan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Kalau kita melakukan yang cemar, kita melakukan yang tidak benar, kita melakukan yang jahat, berarti itu tidak akan memberikan dampak dan itu tidak berguna. Di satu sisi bahwa kita dipanggil itu adalah untuk hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berguna bagi orang lain. Nah, di sini berguna berarti merupakan dampak apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah hidup baru, seharusnya kita bisa melakukan yang bisa berguna, bisa memberikan dampak kepada orang lain, kepada sesama kita, dan terlebih juga kita sebagai konsekuensi kita mengasihi Tuhan. Jadi kita mengasihi Tuhan, kita melakukan yang berguna, itu bermanfaat bagi saudara kita yang lain. Jadi di sini yang kita lakukan walaupun baik, tapi kalau tidak berdampak pada manusia, sebenarnya itu masih tidak seperti yang diharapkan, karena supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi berguna bagi orang lain, bisa menjadi berkat. Jadi kalau kita sudah menerima, sehingga apa yang kita terima itu kita teruskan, kita lakukan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berguna bagi orang lain. Saya diingatkan juga dengan apa yang tertulis di dalam Titus 3 ayat 8 yang berbunyi demikian. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi kembali ditekankan bahwa kita seharusnya melakukan pekerjaan yang baik, karena pekerjaan baik itu akan berguna bagi sesama kita, bagi orang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita dituntut yang demikian. Jadi kita tidak menjadi hanya kita harus melakukan yang baik, tapi ini juga mestinya menjadikan suatu keharusan di dalam hidup kita, bahwa apa yang kita lakukan itu mencerminkan bahwa kita itu benar-benar mengasihi Allah dan sebagai anak-anak Allah yang melakukan hidup sesuai dengan kebenaran Allah, seturut dengan kehendak Allah, dengan mengacu atau melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ini memang suatu tugas yang berat sebenarnya kalau kita betul-betul kita ingin lakukan. Jadi karena di sini kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang kita lakukan pasti dan ada tantangan, ada pengorbanan dan sebagainya. Sehingga kalau kita hanya melakukan dalam arti melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita juga masih belum bisa melewati melakukan atau menerima hal-hal yang itu tidak baik, dalam arti kita misalnya menjadi penderitaan bagi kita, itu sebenarnya kita masih harus lagi berjuang supaya apa yang dilakukan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan.
salah satu kuncinya adalah kalau saya renungkan, yaitu juga menyangkut pada soal kerendahan hati kita. Benarkah kita juga sudah hidup dengan suatu kerendahan hati seperti Tuhan Yesus itu rendah hati misalnya? Nah, ini sebenarnya yang menjadi pergumulan kita. Saya memang dalam hal ini selalu mencoba untuk belajar dari firman ini. Saya diingatkan untuk, ya, kalau penderitaan yang saya terima saat ini hanya soal katakanlah dari sesama, dari teman-teman dan sebagainya, itu masih sebelum seberapa kalau itu dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, ini baik sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, terlepas itu sebagai kita sebagai umat biasa, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta dan sebagainya, itu melekat. Jadi inilah suatu tantangan yang harus kita tuntut. Saya memang, mungkin saya salah, nanti tolong Bapak Pendeta bisa koreksi saya. Kalau segala sesuatu, ujungnya hanya kita sebagai manusia berkata bahwa, loh, kita kan hanya manusia biasa. Jadi terkesan kalau kita hanya, kita kan hanya manusia biasa. Dalam hal ini saya hanya bertanya dalam diri saya sendiri, loh, kalau kita hanya selalu merasa kita hanya sebagai manusia biasa, berarti kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan pada Tuhan, itu menjadi biasa. Padahal harusnya kalau kita itu memang sudah melakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tidak selalu akhirnya di ujungnya, karena kita sudah melakukan, baru kita bilang, loh, kan hanya mereka A atau B, ya kita kan masih sebagai manusia biasa. Nah, ini yang merupakan pergumulan yang saya hanya mengingatkan kepada kita, ya marilah kita selalu berusaha yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, itu kita mesti harus melihat, adakah dampak dari itu yang menyakitkan orang? Adakah dampak itu yang membuat orang tidak nyaman? Apakah itu ada orang yang tersinggung? Sebenarnya itu berpulang dari kita. Jadi kalau kita sudah bisa hal yang demikian, dan bagi orang-orang yang dalam arti belum bisa melakukan itu seperti yang Yesus lakukan, yang Yesus rasakan, nah ini menurut saya perjalanan kita, apa yang harusnya kita lakukan, itu yang harus kita upayakan betul. Sehingga di dalam suatu kebersamaan pun, saya meyakini bahwa antara apa yang baik benar, itu dimulai dengan berlanjut dengan adanya suatu pengampunan, sehingga dengan adanya pengampunan berarti sudah bisa melakukan lagi hal yang lebih baru dan lebih baik. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai anggota keluarga, baik kita sebagai anggota jemaat, baik kita sebagai orang-orang yang diutus untuk melayani sesama kita. Tuhan kiranya menolong kita dan menguatkan kita. Amin. Kita akan masuk kepada doa syafaat kita. Dan nanti secara langsung dan bergiliran sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kesempatan kita bersama. Mari kita saat hening mempersiapkan hati dan pikiran kita datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, memohon pertolongan kita agar kita dikuatkan di dalam menjalani kehidupan, dan kita juga
terpanggil untuk berempati kepada saudara-saudara kami yang saat ini akan kita doakan bersama. Kita bisa langsung masuk doa pertama dan seterusnya. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mensyukuri setiap kasih karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami. Begitupun kami mensyukuri anugerah yang Kau berikan bagi bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia, di mana kami, jemaat-Mu, menjadi bagian dari warga negara Republik Indonesia ini. Kami memohon kasih karunia dan belas kasih-Mu ya Allah untuk pemerintah dan bangsa kami tercinta Indonesia. Terlebih di masa-masa ini, di mana kami bersama menghadapi pandemi virus corona. Kami memohon Engkau sendiri mengaruniakan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat bagi kami semua, terlebih bagi pemerintah bangsa kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Kabinet Indonesia Maju, maupun lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di pusat sampai yang paling bawah, di desa-desa, di kelurahan-kelurahan. Engkau sendiri yang memegang kendali pemerintahan ini. Engkau mengaruniakan kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam pandemi COVID-19 ini. Baik dari sisi kesehatan, dari sisi sosial ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi keamanan. Tuhan kiranya menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dan diberlakukan untuk mengatasi pandemi virus corona ini oleh pemerintah dan bangsa kami dapat dilakukan dengan baik. Sehingga terjadi pemulihan dari sisi kesehatan, pemulihan dari sisi sosial ekonomi, pemulihan dari sisi budaya, maupun pemulihan secara keamanan negeri kami tercinta Indonesia. Dampak-dampak yang ditimbulkan boleh dihindari dan dihilangkan. Terlebih dampak relasi sosial yang sungguh bisa menjadikan kehidupan yang tidak tentram, yang tidak aman di masa pandemi ini, termasuk dalam relasi antar umat beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kami menyerahkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat, termasuk warga gereja, dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memulihkan segala sesuatu yang harus kami hadapi pada saat ini. Terlebih tanggung jawab untuk mengatasi penyebaran virus corona, tanggung jawab setiap warga negara untuk ambil bagian di bidang kesehatan, menggerakkan roda ekonomi dalam perubahan tatanan budaya maupun dalam mewujudkan ketentraman dan keamanan di negeri kami tercinta Indonesia. Kami juga memohon berkat-Mu untuk pemerintah
terlebih pemerintah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini kami memohon Tuhan memberikan kemampuan, keseriusan bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah Bapos GKI Yasmin. Kami memohon Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati agar keputusan secara hukum yang sudah diputuskan dapat diterapkan, dapat diberlakukan dalam menyelesaikan masalah Bapos GKI Taman Yasmin. Pun kami mohon Tuhan memberikan kemampuan agar pemerintah dapat melaksanakan pemulihan relasi yang lebih baik antar warga gereja maupun dengan masyarakat, terlebih pemulihan relasi antara warga gereja dengan pemerintah dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan Bapos GKI Taman Yasmin dan masalah yang terkait dengan kehidupan bersama dalam kerangka mewujudkan Indonesia sebagai rumah bersama yang diterangi dengan Pancasila yang juga merupakan kehidupan atau ikatan kebersamaan menjadi rumah bersama Indonesia ini. Oleh karena Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Pun kami memohon belas kasih-Mu untuk persoalan-persoalan dalam kehidupan relasi antar umat beragama. Secara umum, kami mohon Tuhan juga memberkati. Bukan hanya dalam menyelesaikan masalah gereja Tuhan, tetapi menyelesaikan dan mewujudkan kehidupan dalam kerangka kebebasan, beragama, dan berkepercayaan, sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi negeri kami tercinta Indonesia. Inilah Tuhan permohonan kami. Kami memohon dengan penuh iman di dalam Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Ya Tuhan, dengar Ya Tuhan. Doa kedua Pak Kasmiran. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami kembali bersehati ya Tuhan, datang dengan doa permohonan kami, doa syafaat kami. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, para pendeta, dan Bapak Ibu dari Lintas Iman yang selama ini mendukung di dalam perjuangan kami GKI Bapos Taman Yasmin. Kiranya Engkau memberkati keluarga, para pendeta, dan Bapak Ibu, saudara dari Lintas Iman,
dengan kesehatan yang baik pada saat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menyerahkan kesemuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati pelayanan bagi Bapak Ibu, para pendeta, baik di tengah-tengah kehidupan pelayanan di jemaat masing-masing, ataupun di tengah tugas pelayanan dimanapun mereka ditempatkan. Dan biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang penuh kasih di dalam mengemban tugas pelayanan. Dan biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, dengarkan jawablah segera. Ya Tuhan, kami melanjutkan doa kami, menyerahkan pergumulan jemaat-Mu, Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Secara khusus, kami berdoa untuk kesehatan pengurus dan jemaat. Di tengah perjalanan panjang, perjuangan segenap jemaat Bapos GKI Taman Yasmin untuk boleh berkehidupan gerejawi seperti yang semestinya, dengan boleh menjalankan ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan jemaat, dan rangkaian kegiatan gerejawi yang lain. Tuhan, sungguh Tuhan, mengetahui, bahkan turut bersama-sama dengan kami, Jemaat-Mu Bapos GKI Taman Yasmin, menghadapi tantangan yang berat, baik itu hambatan untuk boleh memakai gedung gereja GKI Taman Yasmin, ataupun kegiatan-kegiatan ibadah dan persekutuan-persekutuan yang semestinya, serta pengakuan akan eksistensi Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin sebagai gereja di muka bumi, terkhusus gereja di tengah kehidupan beragama di negara kami, Republik Indonesia ini. Begitu panjangnya perjuangan ini Tuhan, sehingga kadang menggoda kami untuk tidak lagi betul-betul sehati sepikir. Kadang kami tergoda karena kelelahan kami, keletihan perjuangan kami ini, dengan pemikiran-pemikiran yang kadang sulit dipersatukan. Saat ini kami berdoa secara khusus. Biarlah Roh Kudus, hikmat yang dari Tuhan, terus menjagai kesehatan pengurus dan jemaat Tuhan Bapos GKI Taman Yasmin ini, sampai apa yang kami cita-citakan menjadi jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Bahkan ke depan kami boleh menjadi jemaat GKI Taman Yasmin yang dewasa, yang mandiri, yang boleh menjalankan tugas, peran, dan fungsi sebagai gereja Tuhan di muka bumi ini, terkhusus di negara kami,
Republik Indonesia ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kesehatan segenap jemaat-Mu, baik dari pengurus, warga jemaat, dan seluruh keluarga. Kami berdoa kiranya di tengah pandemi coronavirus ini, Tuhan berkenan menjaga kami satu persatu. Tuhan boleh karuniakan kesehatan, imun yang kuat, di samping iman yang kuat, untuk senantiasa bertaut dengan kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit dari jemaat-Mu, Bapos GKI Taman Yasmin ini. Kami berdoa untuk Bapak Roy Kapur Sinaga, yang di dalam pengobatan di Kota Medan. Tuhan, kami mohon upaya yang dilakukan, boleh Tuhan berkati mendatangkan pemulihan kesehatan, terbebas dari sakit penyakit yang saat ini dihadapi. Terlebih Tuhan, saat ini Bapak Roy Kapur Sinaga masih merasakan duka cita. Ibu Roy Kapur telah kehilangan ataupun terputus tali kasih untuk sementara waktu ketika Tuhan memanggil ayahandanya menghadap kehadirat Tuhan. Engkau yang telah memanggil kekasih kami, Bapak mertua dari Bapak Roy Kapur, ayahanda dari Ibu Roy Kapur Sinaga. Kiranya Engkau yang menghibur, menguatkan keluarga ini, dan mendatangkan pemulihan, sehingga keluarga ini boleh merasakan kembali kehidupan dalam kebahagiaan, damai sejahtera, oleh karena Engkau menyertai, memberkati, dan membebaskan keluarga ini dari duka cita yang sekarang masih dirasakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap warga jemaat-Mu. Demikian pula hamba-hamba Tuhan yang memerlukan pemulihan. Kami berdoa kembali untuk Bapak Pendeta Stephen Suleman. Kami bersuka cita mendengar kabar perkembangan yang baik dari kesehatan Bapak Pendeta Stephen Suleman. Sempurnakanlah Tuhan, oleh karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan, sehingga hamba-Mu ini boleh dipulihkan seperti sedia kala dan boleh melanjutkan kehidupan serta pelayanannya yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu kekasih ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Nutrio, Bapak dan Ibu Peranginangin, Bapak Andi Silitongo, Bapak Anton Butiwidodo, Ibunda dari Pendeta Ira Imelda, Bapak Pendeta Binsar Papahani, yang saat ini sedang menjalani masa isolasi mandiri karena terdeteksi positif terinfeksi COVID-19. Tuhan, kami serahkan kekasih-kekasih Tuhan ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, yang berkuasa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Tak ada sakit yang tidak berada di dalam kuasanya, yang tidak berada di bawah kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Seberat apapun, demikian pula beratnya penderitaan oleh karena infeksi coronavirus, kami yakin percaya Tuhan Yesus yang kami andalkan, penolong dan juru selamat kami, berkuasa untuk menaklukkan virus corona ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit dan memerlukan pemulihan kesehatan ini di dalam kuasa dan berkat pertolongan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami dalam proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru, yang telah dimulai pada hari Senin yang lalu. Kami berdoa biarlah anak-anak dan cucu kami yang sedang menempuh studi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi boleh menjalani proses belajar mengajar
dengan tatanan yang baru, terkhusus melalui belajar secara online ataupun daring, boleh dijalani, ditekuni dengan penuh semangat untuk membekali diri demi kehidupan masa depan. Berkati pula para guru, didukung oleh para teknisi informatika untuk boleh menjalankan proses belajar mengajar ini dengan baik, sehingga efektif boleh mendidik menghantarkan anak-anak kami dalam pemahaman akan materi pengajaran. Demikian pula dalam proses pendidikan karakter boleh terus dilakukan dengan baik, sehingga akhirnya berbuah. Terbentuknya karakter anak cucu kami menuju kedewasaannya, bahkan terbekal anak cucu kami dalam proses belajar mengajar dengan metode dan tata cara yang baru yang mungkin asing bagi kami, terlebih bagi kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah hikmat makrifat sehingga kami boleh mendampingi anak cucu kami dalam proses menuju kedewasaannya dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami menjadi orang tua yang bijak, yang mampu mendidik, mengarahkan anak-anak kami, membentuk karakter mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Tuhan doa kami, secara khusus bagi pergumulan Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Kami serahkan di dalam keyakinan iman kami kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja. Ya Tuhan, Ya Tuhan dengarkanlah doa. Dengarkanlah doa. Dengarkanlah doaku. Dengarkanlah Kita berdoa. Kami memang masih berada di dalam masa pandemi ya Tuhan. Virus corona yang bersama-sama kami perangi. Pemerintah kami mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan baru demi meminimalisir penyebaran virus corona dan penanganan bagi mereka yang berjuang melawan virus ini. Kehidupan baru yang akan kami jalani ya Tuhan, memang berbeda dengan kebiasaan hidup kami sebelumnya. Ada adaptasi yang harus kami lakukan. Ada penyesuaian diri yang perlu kami perjuangkan ya Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik, yang tidak mendukung bagi kesehatan kami dan kesehatan sesama kami. Kami masih simpan, kami masih sering lakukan. Tolong Tuhan ajarkan kami untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Tolong kami ya Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, bukan hanya mengenai diri kami sendiri ya Tuhan, tetapi juga kami harus mengingat sesama kami. Ajar kami untuk menjadi disiplin. Ajar kami untuk menjadi seorang yang taat. Ajar kami untuk selalu berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami untuk bisa mendukung segala kebijakan yang pemerintah keluarkan, sehingga virus ini cepat berlalu. Sehingga penanganan akan virus ini pun semakin maksimal. Dan juga Tuhan, di dalam pandemi ini, tolong Tuhan ajar kami lebih lagi untuk bisa mengasihi sesama kami. Untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan.
terutama bagi mereka yang terdampak pandemi corona ini. Sehingga kami ya Tuhan, siap menjalani kebiasaan baru kami dalam kehidupan kami ke depan ini bersama dengan Allah. Karena kami percaya, hanya Allah sajalah yang pasti memampukan kami. Karena kami percaya, hanya Allah sajalah yang pasti berjalan bersama dengan kami. Karena kami percaya, hanya Allah sajalah yang pasti akan memulihkan dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon dengar dan kabulkan. Hari ini bisa tutup dalam doa penutup. Sudah ada Pak Suwardi. Ada Pak Suwardi. Iya. Pak Suwardi silahkan doa penutup Pak. Tolong di-unmute dulu Pak Suwardi. Pak Wardi belum kedengaran. Hari ini bisa langsung tutup doa aja. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa untuk seluruh rangkaian doa yang sudah kami naikkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah kami alami bersama-sama untuk kami melakukan kebutuhan doa di malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih kami nikmati sampai dengan detik ini Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan seluruh rangkaian doa-doa kami hanya ke dalam tangan pengasih Engkau. Biarlah itu menjadi kehendak Engkau sendiri, Bapak. Memberikan kami juga bisa mendukung semua doa-doa ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau tutup rangkaian doa-doa kami, Bapak, dengan menaikkan doa Bapak kami bersama. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sedia, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu Pendeta. Selamat malam. Kiai Taman Yasmin dan simpatisan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Kita foto bersama dulu ya, Pak. Terima kasih atas kebersamaannya, dan persekutuan doa ini akan tetap kita lanjutkan setiap hari Jumat malam dimulai pada pukul 7 malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Ya. Mohon layarnya di Kak. Ini Oppo 12-nya apa ya?
Oke. Sekarang terlihat. Ternyata Buning. Oke, kita siap foto dulu. Pak Nathan tolong diambil, Pak. Siap. Sudah. Oke, sudah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Kak Rini, Bapak Ibu. terlambat mohon maaf. Kak Yusa, Bu Angel. Terima kasih Terima semua. Terima kasih Kak Rini. Halo, Pak. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyambut satu-satu Bapak, Ibu, khususnya pendeta yang hadir pada malam hari ini karena adanya keterbatasan dari saya melihat yang hadir. Pak Yusak sekarang sudah ada, Pak Sumantoro, Pendeta Stephen ada. Mohon maaf terlambat tadi. Pak Warsi juga hadir dan Terima Pak. kasih Pak Indri. Terima kasih. Sami-sami Mbak Rini, Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat malam. Mas Yusak. Selamat malam. Tuhan Saya berkati. pamit. Wah, Salam Ananda. semua. Tuhan berkati kita Terima semua. kasih, Pak. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Salam sehat. Amin. Salam Sehat, Bu sehat. Angel. Salam sehat. Bu Angel, selamat malam. Selamat Oh, Buning, malam, selamat Pak ulang Pendeta. tahun, Buning. Ulang tahun, ulang Happy birthday, tahun. Buning. Siapa yang ulang tahun? Panjang umur, panjang umur. Ulang tahun ya. Amin. Terima Ulang tahun Tuhan berkati. Tuhan berkati, Amin. Bu. Terima kasih doa-doanya Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati yang berulang tahun Ibu. Ye Pak, matur nuwun. Ye, Gusti paring berkah, tentrem rahayu. Aku masih ingat jalan ke rumah Buning kayak ini. Ayo, ayo. Kayaknya belum dipotong kok. Kue atau tumpeng, Bu? Tinggal pilih Pak, tumpeng apa kue? Virtual. Ya, kalau saya nyusul ke situ sudah basi nanti. Ya, besok saja saat coronanya sudah hilang. Aja, siap. Siap. Monggo sugeng dalu, selamat malam. Sugeng dalu, sugeng aso, selamat Sugeng istirahat dalu. semuanya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Amin.